Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Ira mengerutkan keningnya. Apa sih, gak jelas, ucapnya, kesal. Kemudian ia melanjutkan kegiatannya tanpa menghiraukan Bian. Bian yang kesal pun langsung menggebrak meja. Sampai membuat Ira mengejak. Bro, dokter macam apa, kamu? Pasiennya komplain malah diabaikan seperti itu, bentak Bian. Ira yang terkejut pun langsung menoleh ke arah Bian. Lalu kamu pikir pasien macam apa yang mengusir dokternya? Tadi kan saya sudah katakan kalau saya tidak mau tahu tentang keluhan kamu lagi. Kamu yang mengusir saya jadi tanggung sendiri akibatnya. Ira pun membalas Bian dengan membentaknya. Ia tidak terima disalahkan seperti itu oleh Bian. Tapi saya yakin ini terjadi sebelum saya mengusir kamu. Ucap Bian sambil menunjukkan tangannya yang lebam-lebam. Lebam di tangan Bian diakibatkan oleh tusukan jarum infus. Sebab, kemarin malam Ira sempat kesulitan untuk menemukan pembuluh darah Bian. Ia yang sudah paham mengenai hal itu pun menganggapnya sepele. Namun Ira yang masih kesal pada Bian enggan untuk menjelaskannya. Whatever, gumam Ira, sambil tetap melanjutkan pekerjaannya. Bian pun naik pitam. Ia tidak habis pikir mengapa ada dokter yang sangat menyebalkan seperti Ira. Ia menarik kerah jas Ira sampai dokter yang sedang duduk itu harus berdiri karena terangkat oleh Bian. Kalau kamu tidak becus menangani pasien, lebih baik jangan jadi dokter, desis Bian di hadapan Ira. Bahkan saat ini wajah mereka sangat berdekatan. Lepas, sentak Ira. Darahnya mendidih menghadapi Bian yang seperti itu. Bian yang disentak oleh Ira pun langsung melepaskan tangannya. Hingga Ira hampir terjatuh. Beruntung suster sigap menangkapnya. Setelah itu, Bian langsung pergi dari tempat tersebut tanpa berkata-kata lagi. Pekik Ira. Ia sangat kesal pada Bian sampai tidak dapat menahan air matanya lagi. Dok, yang sabar, ya. Suster itu sudah mengetahui kronologinya karena saat tiba di sana, Ira sempat curhat padanya. Kok ada si orang kayak gitu? Dia yang ngusir aku, tapi dia juga yang nyari-nyari kesalahanku. Keluh Ira sambil menangis. Sabar ya, dok. Mungkin Komandan Bian sedang ada masalah. Jadi seperti itu. Padahal biasanya beliau ramah. Apalagi waktu ada dokter Intan di sini. Komandan Bian sering datang ke sini meski hanya mengantarkan sarapan, jelas suster. Ira yang sedang berlinangan air mata itu menoleh ke arah suster. Oh, pantesan abang ketar-ketir pingin ngajak istrinya pulang. Jadi itu alasannya, batin Ira. Ia dapat menebak bahwa Bian menyukai kakak iparnya. Asteris. Sebenarnya hari ini adalah hari libur. Namun Ira harus menghadiri acara bakti sosial yang diadakan oleh kepala desa. Mau tidak mau Ira pun pergi ke tempat itu. Duh, padahal capek banget pingin libur. Tapi gak mungkin juga mangkir. Dokternya di sini cuma gue doang. Gumam Ira, kesal, sambil berjalan menuju tempat acara. Saat hampir tiba di pertigaan, Ira melihat ada Bian berjalan dari arah berlawanan. Ya Tuhan, kenapa harus ketemu dia lagi, sih? Nyebelin banget, deh, gumam Ira. Ia kesal karena Bian selalu muncul di hadapannya. Akhirnya Ira memilih untuk mempercepat langkahnya agar bisa segera berbelok. Untungnya aku belok duluan sebelum papasan sama dia, gumam Ira. Namun, saat ia sudah berbelok, ternyata Bian berjalan ke arah yang sama. Awalnya Ira tidak risih, namun lama-lama ia merasa Bian seperti membuntutinya. Sebab saat ia berbelok, Bian pun ikut berbelok lagi. Cek, nih orang mau ngapain, sih? Batin Ira. Ia berusaha tidak peduli. Namun tetap saja hatinya tidak nyaman. Apalagi orang yang membuntutinya itu adalah orang yang ia benci. Sehingga Ira khawatir Bian akan menjahatinya.
Akhirnya Ira menghentikan langkahnya dan langsung balik badan. Dengan kesal, ia menghampiri Bian lalu langsung menyemprotnya. "Lo ngapain ngikutin gue?" tanya Ira, ketus. Sejak kejadian tempo hari, Ira sudah tidak mau bicara sopan lagi pada Bian. Bian yang juga merupakan orang Jakarta pun tidak heran dengan bahasa itu. "Pede banget, lo. Emang jalanan ini punya lo doang?" skak Bian. Kemudian ia langsung berlalu mendahului Ira. Ira ternganga. Ia sangat malu karena ternyata Bian tidak membuntutinya. "Dia beneran gak ngikutin gue atau itu cuma ngeles aja, sih?" batinnya. Perlahan ia balik badan dan melihat Bian benar-benar melanjutkan langkahnya tanpa menoleh. "Ya ampun, gue bodoh banget, sih. Harusnya tadi tuh biarin aja dia jalan duluan. Jangan main semprot begitu," gumam Ira. Rasanya ia ingin menghilang dari tempat itu karena terlalu malu. "Semoga gue gak pernah ketemu dia lagi," ucap Ira. Ia tidak memiliki wajah jika harus bertemu dengan Bian lagi. Setelah tiba di tempat bakti sosial, ternyata Bian sudah tiba lebih dulu di sana. "Mampus gue, kenapa dia bisa ada di sini?" batin Ira. Sebisa mungkin ia tidak menoleh ke arah Bian dan pura-pura tak melihatnya. Ia sangat canggung sekaligus malu. Sementara itu Bian menyunggingkan sebelah ujung bibirnya. Ia puas melihat Ira malu seperti itu. Bian pun merasa menang darinya. Ia berjalan ke arah Ira dan pura-pura melayani masyarakat. "Jadi sebenarnya siapa yang ngikutin siapa?" ucap Bian tanpa menoleh. Sontak Ira terbelalak saat diledek seperti itu oleh Bian. Set. Ia menoleh ke arah Bian. Lalu Bian malah menjulurkan lidahnya dan kembali berlalu. Ira pun ternganga dibuatnya. Ia sangat kesal karena Bian dengan sengaja meledeknya. "Sialan, sengaja banget dia ngeledek gue. Oke, kali ini gue kalah. Tapi awas lo, ya. Suatu saat lo yang bakalan kalah," batin Ira. Hidungnya sampai kembang kempis karena terlalu kesal. Selesai acara bakti sosial, kepala desa mengajak mereka makan bersama di rumahnya. Mereka pun pergi ke sana bersama-sama. "Dan dokter itu juga gak kalah cantik dari yang kemarin," bisik anak buah Bian. Bian menyunggingkan sebelah ujung bibirnya. "Buat apa cantik kalau bad attitude?" sahut Bian dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar Ira mendengarnya. Ira yang merasa tersinggung pun balas menyindir Bian. "Sus, warga sini ramah-ramah, ya. Tapi sayang, malah ada pendatang yang sok berkuasa dan gak ramah. Kalau kayak aplikasi, udah pasti aku kasih bintang 1, ucap Ira. "Makanya kalian itu kalau nyari cewek jangan asal cantik. Lihat dari kepribadiannya dulu. Punya istri cantik tapi galak yang ada malah tekanan batin," ujar Bian. Ia tidak sadar orang yang ia sebut galak itu akan menjadi istrinya. Ira pun semakin panas. "Makanya, sus, jadi orang itu yang ramah. Gimana mau laku kalau jutek begitu? Pantes aja sih ditinggal nikah. Orang juga mikir kali mau dideketin yang kayak gitu," balas Ira. Ira telah menyinggung hal paling sensitif. Sehingga Bian terpancing dan langsung menghampirinya. "Maksud lo apa ngomong begitu?" tanyanya, kesal. Ira mengerutkan keningnya sambil memicingkan mata ke arah Bian. "Apaan sih lo? Orang gue lagi ngobrol sama suster juga." "Ger banget," cibir Ira. Kemudian ia merangkul lengan suster dan mengajaknya tetap berlalu dari hadapan Bian. "Emangnya gue gak tahu? Siapa lagi yang pendatang yang lo maksud kalau bukan gue?" tanya Bian. Meski Ira sudah meninggalkannya. Ira tidak menjawab, ia malah mengacungkan ibu jarinya. Kemudian membalik ibu jari tersebut ke bawah. Sontak saja Bian semakin kesal padanya. "Sialan, awas aja, tunggu pembalasan gue," gumam Bian, kesal. Anak buah Bian bingung melihat komandannya seperti itu. Sebab tidak biasanya Bian begitu. Kali ini mereka seolah melihat Bian tak berwibawa sama sekali. "Komandan kenapa, sih?"
bisik anak buah Bian pada temannya. Gak tahu tuh, kayaknya gak pernah akur sama dokter Ira, deh. Apa mereka pernah pacaran terus putus, ya? Atau jangan-jangan komandan pernah ditolak? Mereka sibuk berasumsi sendiri, sebab mereka bingung mengapa Bian bisa sebegitu bencinya pada Ira. Bian berdehem karena mendengar namanya disebut. Namun ia tidak dapat mendengar dengan jelas apa pembicaraan mereka. Hehehe, dan kenapa kayaknya kok agak kurang akur sama dokter Ira, ya? Tanya anak buah Bian, kikuk. Bian tidak menjawabnya. Apa komandan dan dokter Ira pernah punya hubungan? Sontak Bian langsung menoleh. Jangan sembarangan kamu. Mana mungkin aku memiliki hubungan dengan wanita barbar seperti dia? Tanya Bian, kesal. Ia tidak terima dituduh pernah memiliki hubungan dengan Ira. Padahal sebentar lagi mereka memang akan memiliki hubungan. Kirain, dan soalnya kelihatan cocok banget, ledek anak buah Bian. Matamu meledak, cocok dari mananya? Bian sangat kesal jika disandingkan dengan Ira. Beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di rumah kepala desa. Mereka pun langsung disuruh makan oleh istri dari kepala desa. Ayo silakan, makan dulu. Jangan malu-malu, ucap istri kepala desa. Ia paling senang menjamu orang lain. Melihat Ira mengambil makanan, Bian berpikir keras bagaimana caranya membalas Ira yang sudah mencibirnya itu. Awas lo, ya, gumam Bian. Kemudian ia mengambil makanan saat Ira sudah duduk. Setelah mengambil makanan, Bian mencari kursi. Namun sayang, hanya ada 3 kursi yang kosong yaitu di samping Ira. Melihat hal itu, anak buah Bian pun tersenyum. Mereka berlari kecil untuk mengisi 2 kursi paling ujung agar Bian bisa duduk sebelahan dengan Ira. Tegur Bian. Namun mereka tak mengindahkannya. Ah, sial. Kenapa harus di samping dia, sih? Keluh Bian. Mau tidak mau ia duduk di samping Ira. Saat Bian mendaratkan tubuhnya di kursi, Ira langsung bergeser dan memunggungi Bian. Sontak saja Bian pun melakukan hal yang sama. Ia tidak pernah mau kalah dari Ira. Mereka kayak suami istri lagi marahan, ya. Bisik anak buah Bian. Plak. Bian menepuk punggungnya. Bicara apa, kamu? Tanyanya dengan suara baritone yang sedikit menggema. Sebenarnya suara Bian sangat maco dan membuat siapapun yang mendengarnya akan terkesima. Namun hal itu tidak berlaku bagi Ira. Ia malah kesal setiap kali mendengar suara Bian. Sebab hal itu membuatnya teringat akan kejadian hari pertama ia datang ke tempat tersebut. Sus, bisa tuker tempat duduknya, gak? Di sini gerah. Ada hawa-hawa jin, ucap Ira. Bian mengepalkan tangannya. Ia sangat yakin bahwa yang Ira maksud adalah dirinya. Namun kali ini Bian tidak ingin terpancing. Sebab nanti Ira bisa mengelak dan mempermalukannya lagi seperti tadi. Maaf, dok. Saya gak boleh duduk di samping laki-laki sama suami saya, jawab suster. Sontak saja Bian langsung tergelak. Hahaha. Emang enak duduk deket jin, ucapnya. Ia sangat puas melihat Ira tidak bisa mendapatkan keinginannya. Maksud lo apa? Tanya Ira sambil menoleh ke arah Bian. Bian pun mengabaikan Ira. Momen ini ia jadikan sebagai kesempatan untuk membalas Ira. Kesal diabaikan oleh Bian, Ira pun berdiri di hadapan pria itu. Maksud lo apa ngatain gue? Tanya Ira. Ia lupa bahwa dirinya yang lebih dulu mengatai Bian. Lo ngomong sama gue, skak Bian. Wajah Ira merah padam. Dasar tentara gila, cibir Ira. Ia menaruh piring yang dipegang. Kemudian meninggalkan tempat itu. Sus, aku duluan, ucap Ira. Lalu ia pamit pada kepala desa dan juga istrinya. Syukurlah si Rese udah pergi, gumam Bian sambil tersenyum. Komandan sedih ya. Ditinggal dokter Ira, ledek anak buah Bian. Sudah bosan hidup kamu, ya? Tanya Bian, kesal. Mana mungkin ia bersedih. Justru kepergian Ira membuatnya senang. Siang itu mereka semua sedang sibuk menikmati jamuan makan.
sehingga mereka lengah akan kemanan. Hingga terdengar suara teriakan yang cukup jauh. Ah, pekik seorang wanita. Suaranya tidak asing bagi Bian karena ia sering berdebat dengan wanita itu. Ya, dia adalah Ira. Saat Ira berjalan menuju rumah dinasnya, jalanan sangat sepi. Sehingga memudahkan penjahat untuk menculiknya. Bian dan yang lain langsung menoleh. Dokter Ira, ucap anak buah Bian. Hah. Bian sangat terkejut. Rasanya jantungnya hampir lepas saat menyadari bahwa itu adalah teriakan Ira. Meski ia selalu kesal padanya. Namun bukan berarti Bian tega membiarkan Ira dalam bahaya. Sebagai aparat keamanan, Bian memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelamatkan Ira. Sama halnya dengan Ira yang rela menolong Bian saat sedang sakit. Bian pun melempar piringnya dan langsung melompat. Ia berlari ke arah sumber suara. Dibuntuti oleh anak buahnya. Bahkan mereka tidak sempat minum karena saking syoknya. Sementara itu, Ira sedang ditarik oleh beberapa pria untuk ikut masuk ke dalam hutan. Tolong! Tolong! Teriak Ira. Telinga Bian seolah bergerak saat mendengar suara Ira. Instingnya pun dapat menangkap dari mana arah sumber suara itu. Bian seperti harimau yang sedang berlari. Larinya sangat cepat, tatapan matanya pun tajam. Seolah siap untuk menerkam siapapun yang berani mengganggu keamanan wilayah tersebut. Tolong! Tolong! Ira masih terus meminta tolong. Sebab ia sangat ketakutan melihat orang-orang asing itu. Hingga akhirnya orang yang menarik Ira tersebut memukulnya sampai pingsan. Bak! Seketika Ira pun langsung tak sadarkan diri dan digendong oleh mereka menuju markas yang ada di tengah hutan. Kenapa suaranya hilang? Gumam Bian sambil menghentikan langkahnya. Ia sudah tidak dapat mendengar suara Ira lagi. Lebih baik kita kembali ke markas dulu, dan ini sangat berbahaya, ucap anak buah Bian dengan napas terengah-engah. Tapi bagaimana dengan dia? Ini bisa berakibat fatal, ucap Bian. Ia akan menyesal jika tidak bisa menyelamatkan Ira. Sebab wilayah itu merupakan tanggung jawabnya. Tapi kita tidak mungkin mendekat ke markas mereka dengan tangan kosong, dan apalagi kita hanya bertiga, ucap anak buah Bian lagi. Namun, tiba-tiba terdengar saura tembakan. Dor! Bian dan yang lain terperanjat saat mendengar ada suara ledakan. Aku tidak bisa menunggu lagi. Kalian pergi ke markas dan siapkan pasukan untuk menyusuri seluruh sudut hutan ini. Sebagai komandan, Bian mengarahkan anak buahnya. Tapi, dan ini sangat berisiko jika komandan pergi ke hutan sendirian, ucap anak buah Bian. Ia tidak tega meninggalkan Bian sendirian. Ini perintah. Aku tidak ingin sampai ada korban. Kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan, kan? Aku membawa ini. Tolong kalian standby. Nanti akan aku kabari jika sudah menemukan lokasinya, ucap Bian dengan tegas, sambil menunjukkan ponsel khususnya. Ponsel itu merupakan ponsel yang memiliki radar kuat, sehingga masih bisa aktif meski berada di pedalaman atau tengah hutan. Ponsel tersebut pun memiliki GPS, sehingga mudah ditemukan jika menghilang di tengah hutan. Siap komandan, ucap kedua anak buah Bian dengan suara lantang, sambil memberikan hormat. Berbekal ponsel dan beberapa senjata yang ada di seragamnya, Bian pun berlari ke arah timur untuk mencari Ira. Sial, maki Bian. Ia kesal karena sudah kecolongan. Meski sering bertengkar, tetapi bukan berarti Bian akan diam saja ketika Ira sedang dalam bahaya. Bian tidak mengeluarkan suara saat masuk ke hutan. Ia khawatir jika penculik Ira menyadari kehadirannya, mereka akan mencelakai Ira. Semoga mereka belum melakukan sesuatu yang fatal, batin Bian. Saat Bian sedang berjalan, ia mendengar ada suara langkah mendekat ke arahnya. Ia pun langsung memanjat pohon untuk bersembunyi. Beberapa saat kemudian, ada dua orang melintas. Kedua orang tersebut memegang senapan laras panjang.
Mereka berbincang dengan bahasa daerah yang sedikit banyak sudah Bian pahami. Dari perbincangannya, Bian dapat menebak bahwa mereka adalah salah satu komplotan dari orang yang menyulik Ira. Aku harus membuntuti mereka, batin Bian. Ia pun turun dari pohon dan berjalan perlahan untuk membuntuti mereka. Awalnya Bian dapat membuntuti mereka dengan mulus. Namun kemudian ia menginjak ranting. Hingga akhirnya mereka menyadari bahwa sedang dibuntuti oleh Bian. Krek, Bian langsung berjongkok kala mendengar suara ranting yang ia injak itu. Sementara kedua orang tadi langsung menoleh. Melihat ada orang berseragam, dua orang itu pun menodongkan senjata pada Bian. "Jangan bergerak," ucap mereka. Sontak saja Bian langsung mengangkat kedua tangannya. Tanda bahwa ia tidak akan melawan. Mungkin ada baiknya jika aku ditangkap oleh mereka. Setidaknya aku bisa mengetahui di mana keberadaan Dokter Ira, batin Bian. Akhirnya Bian pun pasrah saat diringkus oleh mereka dan dibawa ke markas orang-orang tersebut. Bian pura-pura lemah di hadapan mereka agar mereka tidak terlalu waspada. Beruntung sebelumnya ia telah menyembunyikan ponsel miliknya. Sehingga ia masih bisa mengirimkan signal pada anak buahnya nanti. Markas mereka tidak terlalu besar, sehingga ketika Bian tiba di sana, ia langsung dimasukkan ke ruangan tempat Ira disekap. "Awas kalau kamu macam-macam," ancam orang-orang itu, sambil menodongkan senjata. Saat itu tangan dan kaki Bian sudah diikat, sehingga mereka yakin Bian tidak akan bisa kabur. Sedangkan Ira yang sedang pingsan, digeletakkan begitu saja. Mereka bukan orang yang pernah mengenyam pendidikan, sehingga logikanya kurang lancar. Beruntung saat itu bos mereka belum datang. Sehingga Bian dan Ira tidak langsung dieksekusi. "Kenapa kalian bawa dia ke sini?" tanya salah seorang anggota mereka setelah melihat Bian dimasukkan ke ruangan tersebut. "Memangnya kenapa? Kan bagus kalau kami menangkap banyak orang," sahut orang itu. "Tapi kan dia bukan orang sembarangan, bodoh. Kamu tidak melihat seragamnya. Justru karena dia berseragam akan lebih baik. Ibarat menangkap ikan, kami mendapat tangkapan lebih besar, toh." Orang yang menangkap Bian pun merasa benar. Tapi bagaimana jika dia kabur dan membocorkan tentang keberadaan markas kita? Mana mungkin dia bisa kabur? Markas ini kan dijaga ketat. Apalagi tangan dan kakinya diikat. Sudahlah, bos pasti akan senang jika mengetahui kita menangkap mereka. Bian dapat mendengar percakapan itu. Hingga akhirnya ia dapat merasakan bahwa orang-orang itu sudah pergi dari tempat tersebut. Bian menoleh ke arah Ira. Untunglah dia masih aman, batin Bian. Ia lega saat melihat kondisi Ira baik-baik saja. Sebab, jika terjadi sesuatu terhadap Ira pasti kondisinya akan berantakan. Lagi pula jarak waktu ia tiba di tempat itu tidak terlalu jauh dengan hilangnya Ira. Bian ingin membangunkan Ira, namun ia khawatir suaranya akan terdengar dari luar. Sehingga Bian mengguncang-guncang tubuh Ira dengan kakinya yang diikat itu. Tidak mudah bagi Bian untuk membangunkan Ira. Ia baru berhasil setelah 1 jam berlalu. Ira pun membuka matanya dengan berat. Di mana ini?" gumam Ira sambil mengerungkan wajahnya. Ia pun terkejut saat melihat ada orang di sana. "HSCTT, jangan berisik, kita sedang disekap," bisik Bian. Ira terkejut saat menyadari bahwa pria yang ada di sampingnya itu adalah Bian. Ia langsung duduk dan menjauh dari Bian. "Ini bukan saatnya untuk bertengkar. Kita sama-sama sedang disekap. Jadi harus ada kerja sama agar bisa bebas dari tempat ini," ucap Bian, pelan-pelan. Mata Ira pun memindai ke sekeliling. Mereka berada di ruangan yang sedikit gelap dan hanya memiliki cahaya yang berasal dari celah-celah dinding kayu tersebut. Markas yang ada di tengah hutan itu memang sebagian besar bangunannya terbuat dari kayu. Sebab tidak mungkin mereka membawa material dari luar karena lokasinya jauh dari mana-mana. "Ya Tuhan, tempat apa ini?" gumam Ira sambil mengedarkan matanya ke sekeliling.
Tolong jangan berisik supaya mereka tidak datang ke sini, ucap Bian. Markas itu terdiri dari 2 lantai. Saat ini mereka disekap di ruangan yang ada di lantai 2. Atap bangunan terbuat dari jerami, sehingga masih ada cahaya yang masuk dari celah-celah. Markas itu pun terdiri dari 2 bangunan yang disambung oleh jembatan. Sebagian besar ruangan sudah terisi oleh anggota mereka, sehingga hanya tersisa ruangan yang merupakan sebuah gudang penyimpanan senjata tersebut untuk menyekap mereka. Ira pun langsung diam. Ia percaya bahwa Bian lebih paham dalam menghadapi situasi seperti ini. Tolong lepaskan ikatanku. Aku akan mengirim pesan ke markas, ucap Bian, pelan. Ia bicara dengan sopan pada Ira. Ira mengangguk. Ia sangat patuh dan langsung berusaha membuka ikatan Bian. Susah, ucapnya. Ia pun terlihat kesulitan untuk melepaskan ikatan tersebut, sebab ia tidak dapat melihatnya dengan baik. Bukannya pelan-pelan. Jangan langsung ditarik begitu. Ikuti alurnya dan tarik ke arah berlawanan, ucap Bian. Akhirnya Ira mengangkat sedikit tangan Bian agar terkena cahaya. Kemudian berusaha melepaskan ikatannya lagi dengan teliti. Nah, udah kebuka, ucap Ira. Bian merasa tangannya kaku. Thanks, ya, ucapnya pada Ira. Ya, sahut Ira. Ia sedikit malu karena tidak biasanya mereka akur seperti itu. Tolong kamu lihat ke sana, ucap Bian. Kenapa? Tanya Ira, heran. Aku mau buka celana, sahut Bian. Ira terkejut saat mendengar Bian hendak membuka celananya. Hah, mau ngapain kamu pakai buka celana segala? Tanyanya. Udah jangan banyak tanya. Aku gak mungkin macam-macam dalam situasi kayak gini, sahut Bian. Akhirnya Ira menuruti ucapan Bian. Ia memalingkan wajah dan pria itu membuka celananya. Kemudian Bian mengambil ponsel yang ia sembunyikan di balik pahanya. Setelah itu Bian membenarkan celananya lagi hingga terpasang. Sudah, ucap Bian. Dengan ragu, Ira menoleh dan ia lega setelah Bian mengenakan celana. Kamu mau ngapain? Tanya Ira. Aku mau ngirim pesan ke markas. Semoga mereka bisa tiba di sini tepat waktu, jawab Bian. Kemudian ia mengirimkan pesan untuk memberitahu di mana lokasi markas penjahat tersebut. Setelah itu, Bian menonaktifkan kembali ponselnya. Lalu ia menyembunyikan ponselnya itu lagi. Apa mereka masih bisa menemukan kita jika ponselnya dinonaktifkan? Tanya Ira. Mereka bukan amatir. Yang terpenting titiknya sudah jelas. Mereka bisa menemukan kita hanya dengan melihat koordinatnya, jawab Bian. Ira lupa bahwa mereka semua profesional, sehingga sudah terlatih untuk menghadapi situasi seperti itu. Mereka pun pasti menguasai banyak strategi untuk menyelamatkan Bian dan Ira. Oh, iya, jawab Ira. Ia bisa sedikit lebih tenang setelah mendengar penjelasan Bian. Mereka bilang bosnya sedang menuju ke sini, ucap Ira. Tadi ia sempat mendengar percakapan mereka. Oh ya, jadi mereka menyekap kita karena menunggu bosnya datang. Tanya Bian. Iya, entah apa yang akan mereka lakukan jika bosnya sudah datang. Ira lemas membayangkan bagaimana nasibnya nanti. Sebelumnya ia sudah pernah mendengar di perbatasan tersebut sering terjadi pemberontakan. Bahkan ada beberapa orang yang menjadi korban pembunuhan dengan sadis. Tapi sampai saat ini mereka belum melakukan apapun terhadapmu, kan? Tanya Bian. Ia berusaha memastikan. Ira menggelengkan kepalanya. Jangan sampai, ucapnya, takut. Ya sudah, kamu jangan terlalu panik. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Apapun risikonya, ucap Bian. Melihat Bian seperti itu, ia sangat berbeda dari Bian yang selama ini menyebalkan. Ira seolah melihat sisi lain dari pria tersebut. Kebenciannya terhadap Bian pun seolah hilang begitu saja. Tapi mereka banyak dan punya senjata. Apa kamu bisa melawan mereka sendirian? Tanya Ira. Anak buahku pasti sudah menuju ke sini. Semoga mereka tiba lebih dulu dari bos penjahat itu, ucap Bian.
Setelah itu Bian menyadari bahwa di ruangan tersebut begitu banyak senjata. Ia pun melihat-lihat senjata itu dan memilih yang kira-kira bisa ia gunakan untuk bertahan. Sepertinya mereka adalah mafia yang selama ini kami cari, batin Bian. Melihat begitu banyak senjata di sana, Bian yakin bahwa senjata itu bukan hanya untuk mereka gunakan sendiri, melainkan akan diselundupkan secara ilegal. Kamu berani pakai senjata, gak? Tanya Bian. Aku suka latihan nembak, kok, jawab Ira. Ia memang menyukai olahraga menembak, sehingga dirinya sudah tidak kaku lagi jika harus memegang pistol. Syukurlah. Kalau begitu kamu ambil ini, ucap Bian. Kemudian ia memberikan Ira pistol dan menjelaskan cara penggunaannya. Sebab ia khawatir alat yang biasa Ira gunakan berbeda dengan yang satu itu. Ini sudah aku isi peluru. Kamu hanya boleh menggunakan ini jika terdesak, ucap Bian. Oke, jawab Ira. Meski ia sudah cukup terlatih, namun nyatanya ia gemetar ketika harus menggunakan benda itu secara langsung di alam terbuka. Sebab selama ini ia latihan di dalam ruangan yang tentunya sudah terjamin keamanannya. Setelah itu, Bian memenuhi kantong pakaiannya dengan peluru. Ia pun meminta Ira melakukan hal tersebut. Pokoknya kamu harus selalu waspada. Gunakan mata dan telingamu sebaik mungkin. Jangan sampai kamu lepas atau terisah dari aku. Paham? Tanya Bian. Ira pun mengangguk. Iya, tapi aku deg-degan. Aku takut banget, ucap Ira. Wajahnya pun terlihat pucat. Bian menghela napas. Kemudian ia memberanikan diri menggenggam tangan Ira. Jangan takut, aku sudah cukup terlatih untuk menghadapi situasi seperti ini. Percayalah, ucap Bian sambil menatap Ira. Ia melakukan hal itu demi menenangkan Ira. Sebab, jika Ira panik, itu akan menghambat misinya nanti. Digenggam seperti itu oleh Bian, ada sedikit ketenangan dalam hati Ira. Ia pun senang karena Bian terlihat begitu pemberani. Setidaknya ia bisa berlindung di balik bahu lebar komandan tampan tersebut. Bian melihat ke arah jam tangan. Ia pun terdiam sambil menyusun strategi. Sejak tadi telinganya fokus mendengarkan pergerakan di luar. Sebab ia akan langsung bertindak jika mengetahui anak buahnya sudah datang ke tempat tersebut. Melihat Bian sangat fokus, Ira pun tidak mengganggunya. Kira-kira apa yang sedang dia rencanakan? Batin Ira. Ia yakin Bian bukan sedang melamun. Bian pun menoleh ke arah Ira. Kamu bisa lari, kan? Tanya Bian. Ira mengangguk. Bisa, jawabnya. Beruntung hari ini ia mengenakan sepatu kets, sehingga Ira tidak akan kesulitan jika harus berlari. Bian mengeluarkan sarung tangan yang ada di sakunya. Kamu harus pakai ini, ucap Bian. Buat apa? Tanya Ira. Ia bingung mengapa Bian memintanya mengenakan sarung tangan sebagai penutup wajah. Supaya mereka tidak mengenali wajahmu. Aku khawatir mereka akan mengincarmu lagi jika kamu sudah bebas nanti, ucap Bian. Kemudian ia pun mengikatkan sarung tangan di wajah Ira. Hingga berbentuk seperti cadar. Kamu? Tanya Ira. Aku tidak butuh itu. Mereka pasti sudah lama menandaiku, jawab Bian. Ia sadar bahwa penjahat itu sudah lama mengincarnya. Di mana Snellimu? Tanya Bian. Kayaknya ketinggalan di rumah Pak Kades, deh, jawab Ira. Ia baru menyadari hal itu. Syukurlah kalau begitu. Semoga mereka tidak sadar kalau kamu dokter, ucap Bian. Ia senang karena tanpa menggunakan Snelly atau jas dokter, Ira tidak akan terlalu kontras jika harus berlari di tengah hutan. Sebab Snelly yang berwarna putih itu akan terlihat dengan jelas di dalam kegelapan. Telinga Bian bergerak kala mendengar ada suara di luar. Bos sudah hampir sampai. Siapkan ruangan untuk menyerahkan kedua orang itu padanya. Ucap salah satu anggota mereka yang baru saja mendapat kabar melalui HT. Sepertinya kita tidak bisa menunggu lagi. Kita harus pergi sekarang, ucap Bian. Tapi tadi kita masuk dari arah utara. Kemungkinan di sana ada banyak penjaga. Jadi setelah keluar dari ruangan ini,
Kita harus berjalan ke arah selatan, jelas Bian. Ia tidak sempat mendengarkan keluhan Ira. Aku sendiri belum tahu bagaimana kondisi markas ini. Tapi biasanya di bagian belakang, penjagaan tidak akan seketat di bagian depan. Nanti kita bisa menyelinap dan aku akan menjatuhkan mereka satu persatu, lanjutnya. Sementara kamu hanya perlu waspada dengan memperhatikan sekeliling dan tetap berada di dekatku. Jangan sampai genggaman tangan kita terlepas. Paham? Tanya Bian. Bersambung.